Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iren Arianti dengan NIM 230404070. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengauditan organisasi syariah, di mana di sini saya akan membahas 7 poin di dalamnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Baik, adapun poin yang pertama yaitu sejarah pengauditan. Auditing sebagai profesi baru diakui pada abad modern, namun praktik audit sudah ada sejak zaman Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi. Audit di Inggris berkembang pada abad ke-15. Kemudian diperkenalkan ke Amerika Utara pada abad ke-19. Nah, pada abad ke-19, audit mulai diterapkan pada perusahaan publik di Inggris, sementara di Amerika belum diwajibkan. Pada abad ke-20, pertumbuhan industri meningkatkan kebutuhan audit. Pemegang saham mulai menganggap audit sebagai jaminan keakuratan laporan keuangan. Baik, adapun poin yang kedua yaitu perspektif pengauditan. Auditing erat kaitannya dengan akuntansi, tetapi juga dipengaruhi ilmu lain seperti analisis finansial, teori komunikasi, etika, dan hukum. Auditing juga bersifat terapan, bertujuan untuk memeriksa bukti, membentuk opini, dan memastikan keandalan informasi. Baik, adapun struktur auditing ada 5, yaitu yang pertama filosofi auditing, yang kedua dalil-dalil auditing, yang ketiga struktur konseptual, yang keempat pedoman audit, yang kelima praktik audit. Nah, audit lebih menekankan pada review, perbandingan dokumen, dan sampling. Nah, auditor saat itu belum memiliki status profesional, tetapi dituntut jujur dan sesuai kepentingan majikan. Seiring perkembangan, auditing digunakan pada lembaga yang bangkrut dan meluas cangkupannya untuk menghadapi perubahan. Pada akhirnya, auditing berkembang menjadi profesi tersendiri dengan standar etika dan tanggung jawab profesional. Baik, adapun poin yang ketiga yaitu perbedaan auditing dan akuntansi. Nah, akuntansi itu lebih ke menyusun laporan keuangan. Nah, kalau auditing itu memverifikasi dan memberikan keyakinan atas keandalan laporan tersebut agar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Adapun poin yang keempat yaitu hubungan pelaporan keuangan dengan auditing. Nah, adapun tujuan dan kebutuhan informasi, di mana ada perusahaan membutuhkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Baik, adapun proses pelaporan keuangan akuntansi dan auditing, di mana akuntansi itu menganalisis transaksi, kemudian mengukur dan mencatat data akuntansi, kemudian mengelompokkan dan meringkas data, kemudian menyusun laporan sesuai prinsip akuntansi, dan yang terakhir mendistribusikan laporan keuangan dan auditor dalam laporan tahunan. Kemudian auditing yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti laporan keuangan, kemudian memeriksa kesesuaian laporan dengan prinsip akuntansi, kemudian memberikan pendapat dalam laporan audit, dan yang terakhir menyerahkan laporan audit ke klien. Adapun poin yang kelima yaitu kebutuhan audit. Alasan perlunya audit yaitu yang pertama, adanya kecenderungan manipulasi informasi oleh pihak tertentu. Kemudian yang kedua, kompleksitas transaksi bisnis rawan kesalahan pencatatan.
Nah, adapun peran auditor itu sendiri yaitu menguji laporan keuangan agar pengguna mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Bukan hanya itu, mungkin masih banyak peran auditor lainnya, cuman saya hanya menyebutkan satu saja. Adapun poin yang keenam yaitu jenis audit dan auditor. Nah, adapun jenis audit itu ada 5, yaitu yang pertama audit operasional, yang kedua audit ketaatan, yang ketiga audit internal, dan keempat audit eksternal, dan yang terakhir yaitu audit EDP atau Electronic Data Process. Baik, adapun jenis auditor terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama auditor pemerintah. Auditor pemerintah yaitu auditor profesional di instansi pemerintah, misalnya BPKB, BPK, dan instansi pajak yang memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. Kemudian yang kedua, auditor internal yaitu bekerja dalam perusahaan, fokus pada efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Adapun yang ketiga yaitu auditor independen, yaitu auditor profesional yang memberikan jasa audit laporan keuangan untuk publik. Adapun poin yang terakhir yaitu konsep profesi akuntan publik. Nah, akuntan publik adalah profesi yang menyediakan berbagai jenis jasa, termasuk jasa asuransi, yaitu memberikan keyakinan profesional. Kemudian jasa atestasi, yaitu menyatakan pendapat tentang asersi entitas. Dan kemudian yang terakhir, jasa non-asuransi itu tidak memberikan keyakinan seperti konsultasi. Baik, itulah tadi 7 poin yang saya jelaskan secara singkat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.